Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Arifsyah Rahman dengan NIM 202410102097 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai modul 1 praktikum data mining tentang manipulasi array menggunakan NumPy. Oke, kita langsung ke soalnya. Yang pertama, soal 1F, buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Untuk membuat array 2 dimensi, kita cukup menggunakan kurung siku seperti ini. Jadi kurung siku di akhir itu menandakan dimensi pada array. Di sini karena kurung sikunya ada 2, jadi 2 dimensi. Nah, lalu saya membuat sesuai dengan apa yang diminta, yaitu 4,4,5, 7,6,4, lalu 9,7,4, dan 6,3,7. Lalu kita jalankan akan menjadi seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut ke soal selanjutnya. Buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, seperti yang saya sudah bilang barusan bahwa untuk untuk menentukan array berapa dimensi, di sini kita bisa menghitung kurung siku pada akhirnya. Nah, di sini ada 3, 1, 2, 3, berarti 3 dimensi. Lalu saya mengikuti dengan instruksi yang terdapat di modul. Di sini 785, 477, 719, 5410, dan sebagainya. Lalu di sini juga ada 212, dan sebagainya, dan 293, dan seterusnya. Lalu di sini saya print array, maka dia akan tampil seperti ini, sesuai dengan apa yang diminta. Seperti itu. Lalu lanjut ke soal 2D. Tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian, tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, perlu kita ketahui bahwa baris dalam suatu matriks itu ke samping. Jadi ini kolom, lalu ke bawah itu baris. Seperti itu. Maaf, kebalik. Di sini baris, lalu ini ke bawah itu kolom. Nah, di sini instruksinya di baris ganjil array itu ditambah 1, hingga kita ingin mengakses 1882 karena ini baris 1, lalu 10147 baris ketiga, dan 8234 baris kelima. Itu adalah baris ganjil dan sehingga kita harus tambahkan 1. Maka untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan slicing pada array. Jadi array lalu kita mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke terakhir dengan lengkap 2. Jadi ini akan kita akses 1882, lalu lengkap 2, kita akan akses ini 10147, lalu kita akses 8234. Nah, ketika kita tambahkan 1, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi 2993 hasil dari pertambahan 1 ini, lalu 11258 hasil tambah 1 dari sini, baris 3, lalu 9345 hasil tambah 1 dari baris ke-5. Seperti itu. Lalu lanjut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap. Di kolom genap berarti ini 82142 dan 23784. Seperti itu. Berarti pada di sini 924, 92243 dan 32885. Kita tambahkan angka 2, jadi kita bisa menggunakan slicing kembali. Kita akses R-nya, R ini menandakan bahwa pada indeks ke-0 lalu sampai indeks ke terakhir dengan defaultnya itu lengkap 1. Lalu di sini kita akses value-nya dimulai dari indeks ke-1 yaitu ini, karena kita mau mengakses baris kedua ini, kolom kedua maksud saya, kolom kedua ini, lalu kolom kedua lalu sampai indeks terakhir dengan lengkap 2. Jadi akan diakses 82142 sama 22784. Nah, jika kita jalankan maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ini hasil dari tambahan instruksi pada modul seperti itu. 21195, 8414, 114510, 16710 dan 9547. Seperti itu. Lalu lanjut ke soal 2E. Baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Nah, ini
kita cukup mendefinisikan array-nya dalam bentuk 3 dimensi. Lalu untuk membalikkan sumbu Z, kita cukup menggunakan slicing kembali, namun di sini parameternya pada parameter akhir itu kita tambahkan -1 untuk membaliknya. Jadi nanti tampilannya akan ini matriks ini terlebih dahulu yang akan ditampilkan, lalu ini, kemudian ini. Nah, di sini sudah terlihat ya, persis dengan apa yang diminta oleh soal. Lalu soal 2F, ubahlah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6x6. Hint-nya gunakan perintah reset. Jadi di sini kita cukup mendefinisikan array-nya, seperti tadi. Lalu kita buat variabel baru yang berisikan r.reshape karena dimintanya 6x6, di sini 6,6. Lalu kita cukup print rear-nya saja. Seperti itu. Lanjut, soal terakhir. Ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, di sini sudah terlihat ya. 5 terdapat perbedaan di sini matriks 1, 5, 10, 7, 8, 9, 10. Sini 2, 10, 7, 4, 10, 25. Lalu ini 3, 1, 8, 6, 10, 4, 6, 9, 3, 5, 2, 9, 4. Nah, ini diubah menjadi matriks sebelah kanan seperti ini. Nah, kita bisa melihat polanya nih. Bisa melihat polanya bahwa ini itu dipindah ke sebelah sini, ke bawah, pojok kanan bawah. Lalu yang sini pertukaran dengan pojok kanan atas. Seperti itu. Maka untuk ininya kita bisa membuat variabel R1 dengan slicing indeks ke 0 sampai 3, lalu kita akses value dari 0 sampai 1 ya. Karena n-1 jadi sehingga ketika kita print R1-nya, ini saya akan komen terlebih dahulu. Print R1-nya, maka dia akan mengakses ini. Mengakses pengelompokan yang di sini. Seperti itu. Saya ingin memecah-mecah terlebih dahulu agar nanti untuk menggeser-gesernya akan lebih mudah untuk mengatur posisinya. Lalu di sini R2 di sini menggunakan slicing juga dari indeks ketiga. Indeks ketiga berarti 0, 1, 2, di sini 3. Lalu mengakses dari 0 ke 2 seperti itu. Kita jalankan R2-nya mungkin 18, 6, 10, 46 seperti itu. Ini berarti R2. Ini R1, ini R2. Dan begitu seterusnya untuk R3 juga seperti itu. Menggunakan slicing juga untuk mengakses ini dengan parameter-parameter ini 0, indeks 0 sampai 3, lalu dimulai dari 2 sampai indeks terakhir. R4 juga sama dengan demikian. Sehingga kita dapat beberapa potongan-potongan matriks yang akan disatukan kembali sehingga menjadi matriks sebelah kanan seperti ini. Nah, proses penggabungannya seperti apa? Jadi seperti ini. Saya membuat variabel com_r1 np.concatenate. Di sini saya ingin menggabungkan R4 dan R2 dengan eksis 1 agar posisinya sama seperti apa yang diminta oleh soal. Jadi seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa 9318, 52610, 9446. Nah, seperti itu ya. Seperti itu sudah terlihat sama ini. Lalu untuk com R2 ini menyatukan tadi com R1 itu menyatukan R4, array 4 yaitu ini dengan R2. R2 itu yang ini. 18640. Jadi terus menggunakan eksis 1 sehingga nantinya akan 1861046 ini akan pindah ke sebelah kanan seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita menggunakan
variabel com R2 untuk menggabungkan R3 dengan R1, yaitu ini R3 dengan R1 dengan X1 agar tampilannya menjadi seperti apa yang diminta oleh soal. Ketika kita print com R2, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, 10, 7, 5, 10, 4, 10, 7, 8, 25, 9, 10. Nah, di sini belum menyatu nih. Maka untuk menyatukannya kita bisa satukan lagi dengan instruksi concatenate. Kita satukan com R1 dengan com R2, namun eksisnya kita jadikan 0 seperti itu. Maka dia akan seperti ini, sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Ini saya komen dulu. Nah, 9318 5, 2, 6, 10, 94, 46. 10, 7, 5, 10, 4, 10, 7, 8, dan 25, 9, 10. Seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.